Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Indra Dwi Lestari. Saya mahasiswa MPKM dari Prodi Bahasa Inggris 2021. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang sejarah etnis bangsa kedatangan orang-orang Arab, khususnya yang dari kalangan Sayyid ke kota Medan, serta akan saya jelaskan juga dari sosial ekonominya juga. Pada tahun 1879 terjadi perpindahan ibu kota Keresidenan Sumatera Timur yang awalnya di Bengkalis, yang saat ini sudah menjadi kota Riau, berpindah ke kota Medan. Nah, sejak saat itulah Medan menjadi daerah yang paling banyak dituju oleh para imigran dari Cina, Arab, Semenanjung Melayu, Singapura, dan lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kedatangan orang Arab ke Medan ini umumnya berasal dari Hadramaut, baik kalangan Sayyid maupun non-Sayyid. Mereka umumnya datang secara individu maupun berkelompok. Nah, kemudian umumnya juga mereka ini datang tanpa membawa istri. Jadi itulah kemudian para orang-orang ini akan menikah dengan gadis-gadis pribumi. Nah, biasanya banyak para sultan Melayu yang menikahkan anak-anak mereka dengan para golongan Sayyid ini dan kemudian berasimilasi. Nah, bagi golongan Sayyid, kedatangan mereka ini tidak hanya untuk berdagang, namun melainkan juga untuk berdakwah. Dan pada abad ke-20, penduduk kota Medan itu sudah mencapai 10.000 orang. Dan pada tahun 1909, populasi penduduk di kota Medan sudah menjadi 15.000 hingga 20.000 sejak terjadinya Jimilti. Kalau saat ini lebih dikenal dengan menjadi kota madya atau pusat administrasi. Dan untuk pada sisi ekonominya, pada tahun 1870 hingga 1910 itu terjadi penanaman tembakau. Nah, penanaman tembakau ini booming di Medan. Nah, hal ini membuat kota Medan menjadi sangat penting. Nah, juga seiring berjalannya waktu, untuk mengakomodasi tembakau ini agar mudah didistribusikan, akhirnya muncullah kereta api untuk mengangkut tembakau ini dari Medan ke pelabuhan Belawan. Nah, tidak hanya dari penanaman tembakau ini ya, atau perkebunan, ekonomi di Medan juga didukung dengan kegiatan industri. Nah, saat itulah, dan pada sisi sosialnya, Medan menjadi kota yang majemuk. Berbagai bangsa asing seperti Arab, Eropa, Cina, India, dan lain-lain itu hidup berdampingan tanpa ada konflik antar etnis ini. Nah, pada masa Hindia Belanda juga terjadi pengelompokan penduduk berdasarkan etnis. Jadi tidak hanya etnis Tionghoa aja yang
dikelompokkan, tapi juga orang-orang dari berbagai ini, mulai dari Arab, Eropa, Cina, dan India ini juga terjadi pengelompokan penduduk berdasarkan etnis, dan ini masih dapat kita jumpai sampai sekarang ya. Contohnya itu di kampung Keling yang diperuntukkan untuk etnik Tamil atau etnik India ini. Pada tahun 1905, orang-orang Arab di Medan itu juga mulai membentuk pemukiman khusus untuk etnik-etnik mereka, dan mereka tersebar di beberapa tempat, yaitu seperti kampung Silalas, Sungai Kerah, Pandang Hulu, Jalan Lembu, Jalan Sutrisno, dan Kampung Dadap. Namun semua tempat ini sudah sudah tidak dihuni oleh orang-orang Arab, namun sudah diganti dengan etnik lain. Namun masih ada satu yang masih dihuni oleh orang-orang Arab ini, yaitu Kampung Dadap. Itu hanya tertinggal di sini. Mungkin itulah sekilas sejarah dari kedatangan orang Arab Saudi ke Medan, dan juga dari sisi sosial ekonomi mereka. Dan ini artikel ini juga sangat bermanfaat ya, apalagi untuk pembelajaran sejarah, tentunya juga memberikan gambaran bagaimana orang-orang Arab ini datang ke Medan, juga bagaimana sih etnis orang-orang Arab ini bisa melebur seperti itu. Saya rasa cukup untuk pemaparan saya tentang sejarah kedatangan orang Arab ke Medan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.